Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai PLNers, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Jumpa lagi sama saya, Ana Triwijayanti dari PLN Pusat Sertifikasi. Udah bulan Agustus nih, tema budaya bulanan kita bulan ini adalah For Nose for Integrity. Kita ngobrol-ngobrol yuk tentang itu, tapi di dalam aja ya, oke? Jangan lupa pakai hand sanitizer dulu. Teman-teman, ada yang pernah dengar kasus Rolls-Royce nggak? Itu loh perusahaan raksasa penyedia mesin pesawat yang melakukan suap ke 6 negara, salah satunya ke Indonesia. Dari info yang saya dapat di infopublik.id disebutkan bahwa mereka menyuap ke Indonesia dengan memberikan uang cash sebesar 20 miliar dan barang sebesar 2 juta US dollar yang tersebar di Indonesia dan Singapura. Sebenarnya kasus ini sudah beberapa tahun dilakukan investigasi sama Lembaga Anti Korupsi Inggris atau SFO, Serious Fraud Office. Dan setelah mereka terbukti, akhirnya Rolls meminta maaf dan mereka mau menyelesaikan masalah ini secara damai. Karena itu, mereka diberikan denda sebesar 671 juta pound atau sebesar 11 triliun rupiah. Dari kasus ini kita dapat belajar bahwa sekecil apapun suap yang kita lakukan dapat berakibat besar bagi perusahaan. Seperti quote dari Edward Koch yang menyatakan bahwa "Though the bribe be small, yet the fall is great." Jadi, jangan pernah melakukan suap sekecil apapun ya. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 13 tahun 2016 menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana bagi korporasi apabila korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam pencegahan korupsi. Maka dari itu, semua BUMN wajib melakukan sertifikasi ISO 37001 mengenai sistem manajemen anti penyuapan yang harus dilakukan sebelum 17 Agustus 2020. Dan alhamdulillah PLN mendapat sertifikat tersebut di tanggal 10 Agustus 2020 kemarin. Mari kita saksikan arahan dari Komisaris Utama kita, Bapak Amin Sundaryadi mengenai For Nose for Integrity. Saya pesankan semua senior leaders, yang junior juga, dan semua PLNers harus paham prinsip 4 no. 4 no, no bribery, no kickback, no gift, no luxurious hospitality. Jadi no bribery artinya tidak boleh ada suap, menyuap, ataupun pemerasan. Mau tanda tangan tapi minta duit dulu, ini tidak boleh. Kemudian no kickback artinya tidak boleh ada komisi, tidak boleh ada uang terima kasih. Mau menunjuk seseorang menjadi vendor, suatu perusahaan jadi vendor, in return minta bagian, ini juga tidak boleh. No gift, tidak boleh ada hadiah yang tidak sesuai ketentuan. No luxurious hospitality, berarti tidak boleh ada jamuan-jamuan yang bermewah-mewah. Dari pengalaman saya, risiko-risiko ini yang bisa mengganggu program-program yang ditetapkan oleh pimpinan. Ini pesan kedua dari saya, juga mewakili Dewan Komisaris, semuanya harus paham 4 no. I promise power beyond generation. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan Perdir nomor 76 tahun 2017, gratifikasi dibagi menjadi 2, yaitu gratifikasi legal dan gratifikasi ilegal. Hah? Emang ada ya gratifikasi legal? Ada, yaitu gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Apa aja sih gratifikasi legal? Ini. 1. Karena hubungan keluarga. Sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan, itu tidak masalah. Misalnya, ayah memberikan hadiah kepada anak, namun tidak ada hubungannya dengan jabatan di kantor, itu tidak apa-apa. 2. Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, upacara adat atau agama lainnya paling banyak batasan 1 juta rupiah. 3. Penerimaan terkait dengan musibah atau bencana maksimal 1 juta rupiah per pemberi. 4.
Sesama pegawai pada pisah sambut, ulang tahun, promosi, paling banyak Rp300.000 dengan total pemberian Rp1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama. 5. Sesama rekan kerja paling banyak Rp200.000 dengan total pemberian Rp1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama. 6. Hidangan atau sajian yang berlaku umum. 7. Prestasi akademis atau non-akademis yang diikuti dengan biaya sendiri, seperti kejuaraan atau perlombaan yang tidak terkait kedinasan. 8. Keuntungan, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. 9. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum. 10. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis yang diperoleh dari kegiatan resmi seperti rapat, workshop yang berlaku umum. 11. Penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan, baik berupa uang atau barang, yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12. Kompensasi profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat atau pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai. 13. Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pernikahan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. 14. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi sosialisasi sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan. 15. Hadiah langsung atau undian, diskon, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan. 16. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar menerima gratifikasi. Tidak ada pembiayaan ganda, tidak ada benturan kepentingan, dan tidak melanggar aturan. 17. Pemberian cenderamata atau plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Penerapan prinsip Fornus bagi stakeholder PLN. Pertama, bagi pegawai PLN, yaitu menerapkan prinsip Fornus dalam bekerja. Apabila tidak yakin atau terdapat pertanyaan tentang penyuapan atau SMAP, dapat berkonsultasi melalui email ke upg.pln@pln.co.id. Lalu, apabila ada kejadian gratifikasi untuk diri sendiri, wajib melaporkan ke COS, baik itu menolak gratifikasi ataupun dengan sangat terpaksa menerima gratifikasi. Paling lambat 30 hari kerja atau maksimal 45 hari kalender sejak kejadian gratifikasi. Lalu, kita juga bisa melaporkan orang lain melalui sistem WBS PLN, yaitu mengirimkan email ke wbpln@pln.co.id ataupun bisa juga melalui telepon, SMS, WhatsApp ke nomor 0811 986 1901. Perusahaan menjamin perlindungan dan kerahasiaan setiap pelapor dan anggota keluarganya terhadap kerahasiaan identitas pelapor, perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau lembaga, perlindungan dari tekanan, penindakan kenaikan pangkat atau jabatan, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik. Sebaiknya, untuk melaporkan orang lain, kita memenuhi syarat 5W1H, yaitu what, where, when, why, who, and how, supaya unit terkait dapat segera menindaklanjuti laporan kita. Kedua, penerapan prinsip Fornus bagi stakeholder PLN untuk mitra bisnis PLN, yaitu menerapkan Fornus dalam bekerja untuk PLN, dan menjalani proses integrity due diligence yang dipersyaratkan untuk menjadi mitra PLN. Apa sih integrity due diligence? Yaitu sarana untuk kita mengetahui apakah calon mitra kerja kita bersih atau tidak. Nanti,
mereka akan mengisi kuesioner dan melengkapi dokumen pendukung. Kemudian mereka akan kirim ke kita. Selanjutnya, kita salin ke suatu format dan nantinya akan keluar hasil tingkatan integritas mereka. Apakah ada di resiko rendah, sedang, ataupun tinggi. Apabila mereka berada di resiko rendah, mereka harus mengikuti pelatihan tentang SMAP 1 kali per tahun. Apabila berada di resiko sedang, harus mengikuti pelatihan tersebut 2 kali per tahun. Dan apabila di tingkatan resiko tinggi, maka mereka harus lebih sering mengikuti pelatihan dan ada klausul right to audit, yaitu PLN atau pihak independen yang ditunjuk oleh PLN dapat sewaktu-waktu memeriksa kepatuhan mitra kerja terhadap UU Tipikor dan atau peraturan anti suap dan korupsi lainnya yang berlaku. Penilaian IDD ini dilakukan sebelum tanda tangan kontrak dengan mitra kerja. Mereka juga harus menandatangani fakta integritas dan dukungan mitra PLN. Sanksi pelanggaran SMAP bagi mitra PLN adalah pembatalan atau penundaan kontrak, penyelesaian kasus secara hukum, hingga bisa juga blacklist terhadap mitra kerja PLN tersebut. Pesan dari Direktur Utama kita, Bapak Zulkifli Zaini, yaitu pertama, kita insan PLN bekerja dengan good corporate governance, yaitu bekerja hanya untuk perusahaan dan tidak memiliki konflik of interest yang tidak sejalan dengan kepentingan PLN. Kita adalah satu tim, bekerja sama, sinergi, dan tidak terkotak-kotakan. Jangan sampai kita melubangi kapal kita sendiri. Kedua, memiliki budaya melayani dan pelayanan prima yang harus mengupayakan security of supply 24 jam dalam 1 minggu. Ketiga, kita bekerja dengan penuh tanggung jawab. Keempat, kita bekerja dengan menjaga kinerja keuangan yang sehat, supaya visi PLN di tahun 2020 hingga 2024 dapat terwujud, yaitu menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan nomor 1 pilihan pelanggan untuk solusi energi. PLN harus lebih baik. Nasib kita ada di tangan kita sendiri. Baiklah, itu tadi ngobrol singkat kita mengenai Four No's for Integrity. PLNers, tahu nggak perbedaan sinyal HP sama PLN? Apa coba? Kalau sinyal HP 4G, kalau kamu 4Wing. Salah deh. Kalau PLN Four No's for Integrity. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.